tahan di. Ya, baru saja pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 sampai dengan 104 tadi dibacakan oleh Kari Internasional Harmoko tadi. Nah, Mas Hanta, sebelum kita mendengarkan menu utama dari pertemuan ini, tadi juga ada sudah beberapa yang menghadiri. Kita lihat ada dari Pak Wiranto PBB, ya, dan Ketua Umum Hanura Pak MSK Wiranto dari dan PBB. Iya. Ada perwakilan tadi kalau saya perhatikan ada dari PKS. PKS sudah datang Pak Anies Mata, tapi ada perwakilan Abu Bakar ada ya. Abu Bakar ya. Ya. Nah, menarik tidak kemudian bukan hanya dari siapa-siapa saja yang datang, tapi dari tubuh Golkar sendiri bagaimana Mas Hanta melihatnya? Dari internal Golkar. Iya. Ya, saya kira silaturahmi ini dua hal ya. Jauh lebih penting bagi Golkar adalah silaturahmi internalnya. Dan kalau kita menyelusuri perjalanan Golkar, salah satu tantangan berat bagi Partai Golkar itu ada di internal. Jadi ujian faksionalisme itu jauh lebih berat ketimbang membangun koalisi di luar. Betul, Golkar sering membangun poros politik. Ada koalisi kebangsaan 2004, Pak Akbar bersama Bu Mega pada saat itu. Tetapi juga kita tahu dalam perjalanan Golkar justru tantangan berat di internal itu ada faksionalisme yang menajam. Nah, belakangan saya kira sudah bisa diakses di media bagaimana statement dari Pak Akbar Tanjung merespon tentang pencalonan Pak Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Saya kira itu menjadi tantangan penting. Nah, silaturahmi ini bisa dibaca dua hal itu. Silaturahmi eksternal untuk kemungkinan membangun komunikasi awal selain silaturahmi kebangsaan ya, adalah untuk membangun poros politik. Yang kedua, saya kira ini momentum. Saya pikir Golkar sedang membangun silaturahmi di internal juga. Baik. Yang menarik dari pertemuan semua perwakilan dari partai politik peserta pemilu, ini kan memang tidak semua yang hadir ketua umumnya, tapi yang dirasakan Golkar saat ini karena kemudian semua hadir bertemu untuk kemudian memberikan paling tidak visi misi yang kalau kata Mas Hanta tadi normatif, tapi akan sangat bermakna gitu. Saya kira kalau kita berharap ada statement penting yang langsung ada penyamaan yang lebih konkret, saya kira agak sulit ya, karena ini tentu kecuali sudah ada pertemuan-pertemuan penting sebelumnya, kemudian ini menjadi momentum penting. Tetapi ini juga saya kira sinyal-sinyal awal ya. Saya kira yang sementara yang bisa kita baca adalah Golkar sedang berupaya selain membangun silaturahim di internal, silaturahmi itu juga sedang berupaya membangun poros politik sebenarnya, kemungkinan koalisi itu, dan konstelasi pilpres itu sangat ditentukan ini. Dan saya kira Golkar memang selalu sebelum Pak Yusuf Kalla memenangkan pertarungan di Munas Golkar 2004, kita ingat betul pada saat itu Akbar Tanjung melakukan komunikasi gaya-gaya komunikasi yang tidak sama, tapi ada kemiripan. Kemudian berkoalisi dengan PDIP. Nah, hari ini mungkin ada pertemuan momentum, apalagi ada Presiden Wapres hadir kedua-duaan lengkap. Saya kira selain normatif, silaturahmi itu pasti ada berkah politiknya, seperti disampaikan oleh Pak Idrus Marham. Tetapi jauh lebih itu menurut saya, paling tidak ada kemungkinan misalnya dengan pidato Pak SBY hari ini bukan sekedar Presiden Yudhoyono, tetapi Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dan dihadiri Pak Sarip Hasan sebagai Ketua Harian. Nah, cuma bisa dibaca juga ketidakhadiran Ibu Mega pada malam hari ini juga bagian yang saya kira rangkaian yang bisa kita baca. Apa yang dibaca dari ketidakhadiran PDIP, Ketua Umum PDIP? Saya pikir ya itu bagian, belum terlalu dini juga ya kita mengatakan, nama juga komunikasi. Saya juga bisa melihat dari istilahnya gerak-gerik politik ya, paling tidak Ibu Mega belum membuka ruang politik yang ya kita tahu konstelasi di PDIP pun sampai hari ini kita tahu Ibu Mega menjadi penentu. Tetapi Ibu Mega akan maju atau tidak di Pilpres itu kan kita belum mendapatkan sinyal itu. Tapi bagi Golkar saya lebih tertarik untuk membaca dari perspektif Golkar. Golkar begini, kalau misalnya PDIP ya yang akan maju siapa itu penting. Jadi logikanya maju dalam menu utama hari ini. Pilpres. Menu utama hari ini momentum awal ya bagi Golkar menjadi penting. Misalnya kalau ada seorang figur kandidat kuat menurut katakanlah Golkar, ada dua yang bisa dilakukan. Satu, melakukan komunikasi agar berpasangan, berkoalisi, sehingga peluang kemenangan membesar. Tapi kalau itu tidak dicapai, bisa jadi strategi yang kedua, yaitu menjadikan
si yang kuat ini elektabilitasnya tidak bisa naik. Tapi begini Mas Hanta, silaturahmi kebangsaan kita kan mengartikan ini sangat general begitu. Tapi kalau dilihat ini bisa juga jadi momentum bahwa masing-masing partai misalnya bisa juga saling penjajakan. Kalau saya baru penjajakan semua. Bisa tidak kemudian ada manuver-manuver kader-kader dari partai lain kemudian masuk ke partai lain? Apakah ini bisa jadi ajang seperti itu? Jadi konstelasinya banyak. Kalau kita mau bicara real dalam konteks politik Indonesia, dalam konteks pembangun koalisi yang real itu pasti semua menunggu pemilu legislatif. Ini karena kan sudah tahu angkanya. Pemilu legislatif ada pertarungan terbuka yang dirasakan tapi sekali. Tapi hasilnya belum ada. Hasil itu akan menentukan Golkar akan dengan siapa. Satu itu. Yang kedua kedekatan para tokohnya. Yang ketiga konstelasi elektabilitas partainya. Tetapi koalisi itu bisa dibaca begini. Logika politik yang sederhana. Lawannya musuh kita itu adalah kawan kita. Jadi pertemuan koalisi itu bisa bertemu karena memiliki lawan yang sama, bisa jadi. Jadi saya kira konstelasi itu saya juga misalnya hari ini yang tidak hadir siapa, mungkin bisa teknis ya. Kalau Pak Surya Paloh tidak hadir juga hari ini ya. Sebelumnya ada upaya komunikasi juga di bulan puasa saya kira. Jadi semua sedang menjajaki. Kita tahu itu sudah ada pertemuan sebelumnya. Sudah ada pertemuan. Nasdem, ya? Penjajakan itu saya kira semua akan pada titik tertentu bermuara pada konstelasi Pilpres. Tapi kita lihat tadi ada juga cukup banyak yang hadir tadi dari PBB juga, lalu kemudian Gerindra, lalu kemudian Hanura juga. Ini kan sudah juga memberikan atau itikat baik atau mungkin menjawab komunikasi yang belum tersirat dengan lugas begitu, Mas Hanta. Iya, tapi positif saja. Kalau ini silaturahminya normatif, saya kira tidak sah-sah saja. Tapi juga tidak bisa disimpulkan bahwa kehadiran Pak Wiranto sudah otomatis Hanura akan berkoalisi dengan Golkar. Belum tentu juga. Tetapi ada modalitas awal. Modalitas awal itu sudah ada komunikasi awal, ada cair. Kalau bertemu pun tidak, itu kan sulit untuk melakukan komunikasi. Jadi pertemuan awal itu sudah menjadi modal awal. Tapi bahwa pertemuan itu akan berakhir pada membangun poros politik belum tentu. Tapi sudah ada paling tidak mengarah ke sana. Bisa jadi misalnya setelah ini ada pertemuan PDIP mengundang semua, ada semacam silaturahmi politik lagi. Saya kira semakin banyak yang semacam ini, kalau untuk memikirkan kepentingan bangsa, negara, rakyat Indonesia tentu kita dukung. Tapi ini pasti bisa jadi wadah, ini pasti bisa jadi payung bagi partai-partai politik yang hadir juga. Kemudian kan bisa terlihat bahwa sekarang meskipun pemetaan politiknya akan terasa hangat atau mungkin cenderung panas begitu Mas Hanta, tapi semangat kebersamaan dan juga kemudian ya kemungkinan tadi manuver-manuver yang kita belum lihat arahnya karena masih pemilu legislatif belum ada hasilnya, ini akan bisa dilihat tanda-tandanya kemudian bahwa makin tidak terbaca apa yang akan terjadi di depan nanti gitu. Semua bukan terbaca atau tidak, menurut saya semua sedang menunggu hasil legislatif satu. Yang kedua, semua perlu melakukan kapitalisasi dalam konteks komunikasi politik. Karena komunikasi politik itu penting, untuk membuka ruang-ruang kemungkinan. Jadi konstelasi itu dibaca dari dua perspektif ya, konstelasi internal dan konstelasi eksternal. Nah, bisa jadi strategi untuk memperkuat dinamika di internal yang sedang kencang, itu dialihkan misalnya untuk membangun poros di eksternal, itu bisa juga strategi dari itu saya kira. Baik, saat ini akan dimulai pidato dari Ketua Umum DPP Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Abu Rizal Bakri. Kita akan saksikan bersama, Mas Hanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Budiono. Yang saya hormati Ketua MPR, Bapak Sidarto Danus Broto. Yang saya hormati Ketua-Ketua Umum partai-partai politik peserta pemilu atau yang mewakili, para sahabat dan kader-kader dari Partai Golkar, Saudara Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya kita dapat bertemu
pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya, saya ingin mengaturkan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dari saya pribadi dan seluruh pimpinan Partai Golkar atas kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden pada acara ini. Juga saya aturkan terima kasih yang besar kepada sahabat-sahabat perjuangan dari lapisan kepemimpinan partai dan kekuatan partai-partai politik peserta pemilu di Indonesia. Terlebih khusus pula tentu, saya dan seluruh jajaran Partai Golkar menyambut sukacita bahwa begini banyak kader-kader Partai Golkar yang datang dari seluruh daerah seluruh Indonesia. Tentu kalau saya bicara kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, selain Presiden, beliau juga Ketua Umum Partai Demokrat, merupakan rekan perjuangan dari Partai Golkar. Beliau menyempatkan diri hadir pada malam ini dan saya kira saya menyambutnya dengan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertemuan pada malam ini adalah suatu upaya untuk kita meneruskan satu tradisi yang baik di negeri kita, yaitu satu tradisi kekeluargaan. Setelah berakhirnya bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Tradisi ini adalah sebuah institusi sosial yang sangat positif. Sebab ia biasanya mengambil bentuk pertemuan silaturahmi yang selalu, saya sampaikan selalu diwarnai oleh sikap yang bersahabat, sikap yang rendah hati, untuk kemudian kita semua saling memaafkan, menerima kekurangan dan kelemahan sebagai manusia, serta berjanji untuk berbuat baik lagi di masa-masa mendatang. Selain itu, secara kebetulan pula bahwa Indonesia baru saja merayakan proklamasi kemerdekaan yang ke-68, yang merupakan sebuah momen penting dalam sejarah kebangsaan kita. Oleh karena itulah, kami di Partai Golkar kemudian mengundang sahabat-sahabat semuanya, tokoh dan pimpinan-pimpinan partai politik di tanah air, untuk bertemu, menyambung tali silaturahmi, dan menyebut pertemuan malam ini juga sebagai sebuah silaturahmi kebangsaan. Dan karena itu pula saya memohon kerendahan hati agar satu persatu sahabat-sahabat kita pimpinan parpol yang hadir pada malam ini agar turut memberikan sambutan dan pandangan-pandangan yang dapat mempererat tali persaudaraan kita. Tentu kalau gongnya yang memukul tentu Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami mohonkan sambutannya pada yang terakhir. Semoga lewat pertemuan ini kita negaskan sekali lagi bahwa walaupun berasal dari tempat-tempat berbeda, walaupun berasal dari partai-partai berbeda, namun saya yakin kita semua hidup bukan untuk mempertajam perbedaan, melainkan untuk memperluas satu ruang-ruang kebersamaan kita. Kita memandang perbedaan bukan sebagai satu kelemahan, namun kita mensyukurinya sebagai suatu dinamika yang sehat dari sebuah masyarakat yang majemuk. Prinsip mulia ini sangat penting untuk terus kita garis bawahi, khususnya di saat-saat ini di mana dinamika pemilu
sudah mulai menghangatkan situasi politik di tanah air. Suhu ini akan terus meningkat dan puncaknya akan terjadi kira-kira pada bulan April atau bulan Juli tahun depan. Sebagai pimpinan partai politik, kita semua tentu akan berada di pusaran kompetisi yang ketat. Kita semua menyiapkan diri berlomba-lomba untuk merebut satu dukungan rakyat. Kompetisi nanti pasti akan seru. Sebagaimana pertandingan sepak bola yang ketat dengan bintang-bintang lapangan yang piawai. Tapi betapapun ketatnya, saya yakin sepenuhnya bahwa persahabatan dan tali silaturahmi di antara kita yang diawali dengan Idul Fitri ini akan menjadikan kompetisi tersebut sebuah pesta demokrasi yang tertib, pesta demokrasi yang adil, dan pesta demokrasi yang damai. Demikian pula saya yakin bahwa di samping keharusan kompetisi, kita tentu menyadari sepenuhnya bahwa bila kepentingan bangsa memanggil, yakin saya, semua kita, semua kekuatan politik, dia akan merapatkan barisan dan menjadi satu kesatuan kebangsaan yang utuh dan kompak. Jika pertaruhannya adalah kesejahteraan anak-anak kita, kalau pertaruhannya kemaslahatan Republik Indonesia, maka yakin saya kita semua berseru secara kompak bahwa tidak boleh lagi kita pikirkan ada kuning, ada biru, ada merah, ada putih, ada hijau, dan warna-warna lainnya. Yang ada adalah hanyalah merah putih, sang saka Indonesia yang gagah dan berkibar perkasa. Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang saya hormati, sahabat-sahabat seperjuangan dan pimpinan partai politik yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mengingatkan kita semua bahwa perayaan Hari Proklamasi yang baru saja lewat, bangsa Indonesia sudah hampir berusia hampir 7 dekade. Dalam satu generasi ke depan, yaitu generasi anak dan cucu kita sekarang, perayaan kemerdekaan bangsa akan mencapai angka historis, yaitu 100 tahun, 1 abad pada tahun 2045 yang akan datang. Pada waktu itu insya Allah saya akan berumur 98 tahun. Insya Allah pada waktu itu juga masih bisa main tenis, Pak Presiden, 3 kali seminggu begitu. Saya yakin bahwa kita semua bertekad bahwa perayaan seabad proklamasi nanti akan menjadi sebuah perayaan yang akan penuh dengan rasa syukur. Sebab saat itu Indonesia kita harapkan telah menjadi negara maju, negara sejahtera, dengan tingkat kebudayaan tinggi, dengan tingkat pendidikan yang tidak kalah oleh bangsa-bangsa maju lainnya. Saat itu harapan kita semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan dengan gagah berkata, I'm proud to be an Indonesian. Saya bangga menjadi putra dan putri bangsa Indonesia. Karena itulah, saudara-saudara sekalian, Indonesia yang menjadi cita-cita bersama, sebuah negeri yang membanggakan, sebuah tempat persaingan kreativitas dan ide-ide cemerlang, sebuah negeri yang sanggup memberi kesempatan pada setiap warganya untuk mencari kehidupan lebih baik. Sama-sama kita atasi, sama-sama kita dukung kepemimpinan pemerintahan waktu ini Pak SBY dan Pak Budiono untuk menyelesaikan dan mengantarkan bangsa Indonesia pada tahapan yang lebih lanjut. Kita berusaha sesuai dengan bakat
dan kemampuan kita masing-masing di dalam suasana yang damai, bersahabat dan saling menghargai. Tugas kita semua untuk memberikan kontribusi kita lewat partai-partai dan kekuatan politik kita yang berbeda-beda untuk memastikan bahwa mimpi dan tujuan besar tersebut memang bisa kita wujudkan. Kita harus merawat Indonesia. Kita harus membesarkan Indonesia serta mengantarkannya memasuki pintu gerbang sahabat proklamasi dengan kepala tegak dan mata yang berbinar. Para pahlawan di masa lalu telah melaksanakan peran mereka. Adalah tugas kita sekarang. Kita mendukung Pak SBY, Pak Budiono, untuk kemudian kita dapat melanjutkannya lebih baik lagi. Insya Allah, jika semua itu memang berhasil kita lakukan, generasi mendatang akan mengenang karya dan upaya kita bersama dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Secara bersama-sama, kita akan dikenang sebagai lapisan kepemimpinan yang dapat mengantarkan Indonesia memasuki gerbang emas sebagai negara maju. Dengan itu semua, perjuangan yang kita lakukan sekarang betapapun kecilnya akan memiliki satu makna historis yang mendalam. Bapak Presiden, para sahabat-sahabat pimpinan berbagai partai, para tokoh masyarakat, ketua MPR. Sebelum menutup sambutan ini, tanpa mengurangi penghargaan pada sahabat-sahabat dari partai-partai lainnya, perkenankanlah saya secara khusus menyampaikan satu pesan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam posisi beliau sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Seperti info yang kita dengar, konvensi Partai Demokrat untuk memilih calon presiden pada pemilu 2014 nampaknya akan segera dimulai. Sebagai sahabat, kami semua di Partai Golkar mengucapkan selamat dan sukses. Semoga konvensi ini akan melahirkan tokoh dan calon presiden yang ideal dan mumpuni. Partai Golkar menyambut dengan tangan terbuka siapapun tokoh yang akan menang dalam konvensi nantinya. Semakin piawai dan tangguh tokoh tersebut, semakin bergairah pula Partai Golkar mengikuti pemilu presiden kelak. Sebab kandidat capres Partai Golkar akan mendapatkan satu lagi lawan tanding yang menggairahkan. Atau mungkin juga Partai Golkar akan mendapatkan calon partner, ya, yang menarik, calon partner yang menarik untuk berjalan bersama-sama. Seperti di dalam permain tenis yang saya gemari, kadang-kadang kita harus bertarung dalam pemain single yang ketat. Tapi terkadang pula lebih baik lagi kita berpartner dalam permainan double yang saling mengisi. Apapun hasilnya, kita semua memberikan apresiasi dan berdoa. Semoga konvensi tersebut berjalan sesuai dengan harapan sahabat-sahabat kita di Partai Demokrat. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua sahabat yang hadir pada malam ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan tak lupa pula Pak Presiden, sebagaimana tradisi kami di Partai Golkar, perkenankan saya menutup sambutan singkat ini dengan membacakan 3 bait pantun.
Dari Senayan sampai Istana bertiup angin amboi sejuknya. Malam ini kita berjanji tak akan lupa bersilaturahmi. Mari kawan bakar ikannya, sambal kecap aduh sedapnya. Para pemimpin bersadu padu, alangkah senang hati rakyatku. Cantik rupawan melambai senyumnya, pakai selendang kuning warnanya. Bulat tekad sudah bersama, majukan negeri, majukan bangsa. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak Presiden, sambutan tadi luar biasa, Pak. Uluran tangan yang begitu tulus untuk bekerja sama. Tadi Pak ARB mengatakan bahwa siap untuk main single, siap pula untuk ganda. Ya. Ganda ini Pak bisa ganda putra, bisa juga ganda campuran Pak. Tergantung nanti siapa yang keluar dari situ. Bapak Ibu sekalian serta pemirsa di seluruh Indonesia, malam ini betul-betul teramat istimewa sekaligus bersejarah. Bayangkan 6 ketua umum dari 12 partai politik nasional yang akan berkompetisi tahun depan hadir bersama kami pada malam hari ini. Bukan saja hadir, mereka ini juga secara ikhlas akan menyampaikan kesan, statement, sambutan, ya, walaupun waktunya tidak bisa selama ketua umum tadi, ya. Tetap saja tuan rumah mempunyai privilege khusus, kecuali Presiden Republik Indonesia. Nanti pada masanya, Bapak-bapak ketua umum ini bisa berbicara 30 menit bahkan lebih ketika sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, sekarang kita segera memasuki sesi berikutnya. Ya. Sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu sambutan dari ketua-ketua umum partai-partai politik nasional yang akan berkompetisi pada tahun 2014 nanti. Ya, dan sesungguhnya hadirin yang kami muliakan, sungguh tidak mudah bagi kami untuk memilih giliran atau urutan siapa atau partai politik mana yang memberikan pidatonya terlebih dulu. Karena semua yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh senior kita semua. Dan karena itu untuk lebih adil, kita memutuskan untuk kemudian mengikuti nomor urut sesuai dengan KPU. Yang pertama silakan Mas Tantowi. Adil kan? Adil. Jadi tidak berdasarkan alfabet, tidak juga berdasarkan usia dari ketua umumnya, ya, tapi berdasarkan nomor urut. Dan kita akan mulai dengan partai dengan nomor urut 3. Ya, kami mohon kesediaan dari Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Muhammad Anies Mata LC, untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang saya hormati, Tuan Rumah, Bang Ical, serta para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara yang hadir pada kesempatan ini, dan juga secara khusus para pimpinan partai politik peserta pemilu, juga seluruh keluarga besar Partai Golkar yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin
mengapresiasi secara khusus ide mengadakan acara silaturahim kebangsaan khusus untuk Bang Ical dan keluarga besar Partai Golkar. Ini adalah ide yang sangat brilian karena bukan hanya kita mempertahankan tradisi kemajemukan dan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa, tapi juga ini membuat kompetisi politik di negeri kita ini menjadi lebih asyik. Ini mengubah suasana politik kita ini yang selalu saya katakan tiba-tiba berubah menjadi dari dangerous game, permainan yang berbahaya, menjadi semacam permainan yang atraktif, seru tapi tidak berbahaya. Sekali lagi terima kasih atas ide ini. Tadi saudaraku Fahri Hamzah berbisik ke saya di mobil. Itulah bedanya partai yang pernah berkuasa 32 tahun. Jadi untuk kembali berkuasa lagi memang pantas-pantas juga itu. Dan saya secara pribadi mesti belajar banyak dari para senior kita semuanya, khususnya juga dari Partai Golkar. Kadang-kadang ada jeda dalam kekuasaan itu, tetapi pengalaman, akumulasi pengalaman yang panjang itu selalu membuat orang jauh lebih matang daripada orang-orang baru yang baru main di pentas politik di negeri ini. Menyatukan kata silaturahmi dan kebangsaan ini adalah satu semangat yang luar biasa di dalam sejarah bangsa kita semuanya. Kita semuanya menggunakan momen Idul Fitri untuk melakukan perbaikan berkesinambungan dalam hidup kita. Tapi karena ini berhubungan bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun negara kita semuanya, momen ini juga sekaligus menyadarkan kita tentang satu tema yang dari dulu selalu saya pikirkan tentang apa sih core value masyarakat Indonesia itu. Ada apa nilai utama yang ada dalam masyarakat Indonesia itu, dan apa cara berpikir yang membentuk struktur pemikiran orang-orang Indonesia secara umum. Dan saya menemukan dari hasil perenungan pribadi saya yang panjang, kira-kira kita bisa menemukan satu kata yang sudah sering kita rasakan, yaitu kata gotong royong. Jadi orang Indonesia itu selalu mempunyai mindset kolektivisme. Kalau mereka berbeda, mereka tidak memilih mana yang benar, mana yang salah. Tetapi mereka memilih mana yang baik dari si A dan mana yang baik dari B, mana yang baik dari C, digabung jadi satu. Mereka tidak memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus maju, mana yang harus mundur. Tapi mereka memilih apa yang benar dari sini, apa yang benar dari sini, apa yang benar dari sini. Kemudian disatukan. Dan saya kira cara berpikir kolektivisme inilah yang ada di dalam proses perumusan Pancasila sebelum negara kita lahir. Dan saya kira ini dimungkinkan terutama karena kita ini sudah lahir sebagai bangsa sebelum negara kita lahir. Sumpah Pemuda tahun 2008 itu adalah deklarasi lahirnya bangsa. Sedangkan proklamasi 17 Agustus 45 itu adalah proklamasi lahirnya negara. Itu sebabnya saya selalu yakin bahwasanya mungkin ada faktor disintegrasi di negeri kita, tapi itu tidak akan pernah bisa memecah kita sebagai sebuah bangsa. Baik pengalaman kita di masa Orde Lama dan Orde Baru, dapat kita simpulkan bahwa kita sudah melalui
semua critical moment sebagai sebuah negara baru. Dan sekarang kita tidak bisa bicara lagi tentang sebuah Indonesia yang rapuh. Dan setelah 14 tahun kita melalui masa reformasi, saya kira kita juga sudah melalui semua critical moment dari proses transisi demokrasi kita gitu. Dan jika ada yang patut kita syukuri dari kepemimpinan Pak SBY selama periode ini, inilah salah satunya. Jadi kita bukan hanya tidak lagi berbicara tentang sebuah Indonesia yang rapuh, tapi juga tidak lagi berbicara tentang sebuah demokrasi yang rapuh. Kita hampir menuntaskan semua kerja-kerja bangsa kita semuanya dalam melalui proses transisi menuju negara demokrasi yang matang ini. Itu sebabnya saya yakin insya Allah pemilu 2014 yang akan datang itu adalah pemilu yang akan mengantarkan kita menjadi bangsa yang lebih kuat dan sudah waktunya memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kehidupan umat manusia di dunia ini secara global. Sehingga kita tidak lagi berpikir sekedar menyelesaikan persoalan kita di dalam negeri, tetapi juga berpikir untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di luar sana sebagai sebuah negara besar. Dan saya kira itulah, kalau dalam bahasa para ulama kita ini, itulah makom yang pantas bagi Indonesia di masa yang akan datang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Dan dalam momen Idul Fitri ini saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu dan menjadi momen perbaikan bagi kita semuanya di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Anies Mata, dan berikutnya kita berikan waktu dan tempat kepada Profesor Dr. Insinyur Soehardi MSc, Ketua Umum dari partai dengan nomor urut 6, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang sangat kami hormati dan banggakan, Bapak Wakil Presiden, Bapak Budiono, Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Ical Baraki yang saya banggakan, Ketua MPR, Pak Sidarto, para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Lembaga Negara, dan juga tokoh-tokoh Golkar, semua kader Golkar yang saya banggakan. Pada hari ini saya merasa mendapat kehormatan yang luar biasa. Baru kali ini seorang ketua umum diberi waktu untuk memberikan sambutan di sebuah partai besar. Saya terima kasih sekali lagi. Ini suatu silaturahmi, perjalanan sejarah yang luar biasa dari sebuah partai dan partai lain-lain untuk membina kebersamaan, membuat negara kita menjadi jauh lebih makmur, sejahtera, karena semua partai bekerja sama. Bapak Ibu yang terhormat, Partai Gerindra sangat mengapresiasi ini, karena kita bersama menghadapi masalah yang sama, dan saya merasa apabila bangsa Indonesia itu bersatu, partai-partai politik ini bersatu, masalah-masalah utama dunia seperti krisis pangan, harga pangan yang terus melambung bahkan lebih 5 kali harga beberapa tahun silam. Ini adalah krisis pangan. Kalau partai ini bersama-sama, kita punya keunggulan yang luar biasa di dunia. Kita mempunyai polo kependem, polo kesampar, polo kebandul. Sebuah makanan yang tiada punya oleh dunia lain. Kalau padi hanya 5 ton per hektar, 10 ton per hektar, kita mempunyai polo kependem 40 ton, bahkan 100 ton per hektar. Hidup bersama-sama hutan. Dan inilah keunggulan kita. Saya yakin, kalau kita bersama-sama kita kelola dengan benar,
polo kependem, polo kesampar, polo kemendaul ini, saya yakin betul Indonesia akan menjadi gudang pangan dunia. Masalah kedua, kita juga mengalami krisis yang sama, dan saya kira Indonesia akan mempunyai kesempatan yang maha besar, karena Indonesia bukan kaya